Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Erlando Syahwa Prasana dengan NIM 12270100016. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ruang vektor. Nah, di sini kita gambar dulu ruang vektor. Nah, kita buletin dulu. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ruang vektor, kita harus tahu dulu dari mana sih asal ruang vektor itu berada nih. Dari mana gitu asal usulnya. Ruang vektor ini dapat dari mana? Nah, si ruang vektor ini kita dapat tuh dari himpunan vektor gitu. Himpunan vektor ya di sini ya. Himpunan vektor. Nah, himpunan vektor sendiri itu ruang vektor itu jadi dibentuk dari himpunan vektor, tetapi si himpunan vektor sendiri itu semuanya belum tentu semua himpunan vektor itu pasti ruang vektor. Nah, syarat si himpunan vektor biar menjadi sebuah ruang vektor itu apa sih? Nah, syaratnya ini ada dua ya. Ada dua. Nah, syarat pertamanya tuh terbentuk oleh dua operasi ya. Operasi yaitu penjumlahan vektor dan perkalian skalar ya. Kali skalar vektor. Sebelumnya maaf acak-acakan dan tidak menyediakan flashbank karena keterbatasan device ya. Maaf Pak. Nah, selain dari dua operasi ini tuh kita juga harus tahu dua operasi ini tuh harus bersifat tertutup ya. Bersifat tertutup. Nah, kalau si operasinya tidak bersifat tertutup nih, misalnya bukan tertutup, nah ini tuh nggak bisa dibilang sih ini tuh ruang vektor himpunan vektor gitu. Ruang vektor gitu. Karena syarat untuk menjadi ruang vektor adalah himpunan vektor yang dibentuk oleh dua operasi yaitu pertambahan dan kali skalar yang bersifat tertutup. Nah, jika tidak tertutup bukan ruang vektor. Nah, di sini apa sih? Pasti tanya-tanyakan apa sih yang namanya tuh bersifat tertutup tuh apa? Nah, sifat tertutup tuh jadi si operasi ini akan menghasilkan anggota itu lagi gitu. Jadi pertambahan antara misalnya bilangan bulat dengan bilangan bulat pasti akan menjadi bilangan bulat lagi. Tidak mungkin keluar hasil lain. Jadi menghasilkan anggotanya sendiri. Tidak mungkin anggota lain gitu. Makanya operasinya disebut tertutup. Nah, terus selain operasi ini lagi tuh ada satu syarat lagi yaitu memenuhi 8 aksioma. Aksioma ruang vektor aksioma vektor ya, ruang vektor. Nah, 8 aksiomanya itu seperti yang sebelumnya ya. Nah, jadi kalau misalnya si himpunan vektor mau dikatakan ruang vektor, bisa dikatakan ruang vektor jika dia memenuhi terbentuk oleh dua operasi yaitu pertambahan vektor dan kali skalar vektor yang bersifat tertutup dan memenuhi 8 aksioma. Sekian dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.